Ya, kembali lagi di channel Invest is Good. Kali ini kita akan membahas dan membedah portofolio dari Norge Bank Investment Management. Ini mohon maaf kalau saya pengucapannya keliru. Jadi sebagai pembuka, Norge Bank Investment Management ini merupakan manajer investasi yang berasal dari Norwegia dan mereka mengelola dana hasil eksplorasi minyak dan gas yang diinvestasikan untuk dana pensiun Norwegia. Jadi ini adalah salah satu mekanisme pendanaan masa tua yang menarik yang saya sih kepinginnya Indonesia bisa mencontoh ya, karena Indonesia kan punya banyak sumber daya alam dan hasilnya semoga saja juga bisa diinvestasikan dan nantinya juga dapat membawa kemakmuran lah bagi warga negara Indonesia. Jadi rekan-rekan bisa melihat hasil investasinya itu di website nbim.no. nbim.no. Jadi ketika rekan-rekan membuka website tersebut, rekan-rekan akan disuguhi nilai dana kelolaan. Jadi kalau kita lihat ini sepertinya sudah triliunan ya, sudah 18 triliun Norwegia kroner. Jadi dana kelolaannya sudah cukup besar dan tagline-nya pun menarik bahwa Norge ini punya tujuan untuk menjaga dan membangun kemakmuran finansial untuk generasi ke depan. Jadi pemikirannya sudah jauh di depan. Kita lihat di informasi berikutnya. Jadi bisa dilihat bahwa tujuan pembentukannya adalah untuk memastikan secara jangka panjang manajemen revenue, manajemen pendapatan yang berasal dari minyak dan gas. Nah, Indonesia kan juga banyak sumber daya alam ya. Mungkin tidak minyak, tapi kalau gas, nikel dan batu bara kan cukup banyak. Mungkin pemerintah juga bisa atau mau meniru Norwegia supaya uangnya bisa dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk berikutnya, nah ini juga ada keterangan bagaimana dana tersebut diinvestasikan. Di sini bisa dilihat bahwa investmentnya itu terdiversifikasi di berbagai macam bursa, negara, dan mata uang. Jadi sangat-sangat defensif, sangat terdiversifikasi, dan bisa dibilang cukup aman. Bahkan mereka juga memikirkan bahwa investasinya itu tidak di dalam negeri, bahkan harus di luar negeri supaya tidak membuat ekonominya itu overhead. Jadi sudah sangat maju dan dipikirkan segala resikonya. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada 4 kelas aset yang dipakai oleh Norge sebagai investasi. Yang pertama saham, fixed income yang kedua, yang ketiga properti, real estate, yang keempat adalah infrastruktur untuk energi terbarukan. Jadi mereka fokus ke 4 kelas aset itu. Nah, di sini pun mereka juga membuat statement bahwa mereka punya lebih dari 8.500 saham dari berbagai perusahaan yang ada di seluruh negara dan industri. Bahkan rata-rata mereka memiliki 1,5% dari total saham ya untuk tiap-tiap perusahaan. Wah, bahkan di sini statementnya sangat menarik bahwa dana ini dana ini merupakan largest single investor terbesar di dunia. Dan bisa kita lihat, ya mereka punya Tesla, Berkshire, JP Morgan, dan sebagainya.
Nah, di sini rekan-rekan kalau mau membedah portofolio apa saja yang dimiliki Norge, rekan-rekan bisa klik di bagian All Investment. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat nilai tiap investasi yang ada di kelas aset tertentu. Kali ini kita coba fokus di bagian equity atau saham. Nah, rekan-rekan bisa melihat langsung atau semisal rekan-rekan mau mengolah datanya untuk keperluan penelitian atau mungkin rekan-rekan yang sedang skripsi atau tesis bisa langsung download dalam bentuk Excel. Jadi pilih saja download your selection dengan ekstensi XLS. Nah, ini sudah selesai kita download. Saya menyarankan kalau ingin mengolah datanya, itu lebih baik di lembar kerja baru. Seperti ini, rekan-rekan bisa langsung sortir saja dan membuat pivot table. Jadi kita filter berdasarkan negara, lalu kita masukkan nilainya. Silahkan kalau mau bentuk USD atau Norwegian kroner. Untuk value field settingnya, kita coba persentase grand total. Untuk country, kita filter Indonesia saja. Nah, dari data yang sudah kita olah dari website Norge tadi, bisa rekan-rekan lihat bahwa untuk pengelola dana sekelas Norge, mereka pilihannya tidak jauh-jauh dari 4 bank besar yang ada di Indonesia. Jadi Bank Sentral Asia itu punya komposisi tertinggi ya. Hampir 30% portofolio Norge itu berisi Bank Sentral Asia. Jadi ya bisa kita simpulkan lah bahwa BCA ini ya sangat powerful lah, sangat bagus sekali lah, sehingga mampu membuat Norge itu untuk berinvestasi 30% dananya itu di satu emiten saja, yaitu BCA. Untuk komposisi terbesar kedua itu ada BRI 12%, terbesar ketiga ada Bank Mandiri 8%, terbesar keempat ada Telkom Indonesia dengan 4%, dan kelima ada Bank Negara Indonesia dengan 4%. Jadi 4 dari 5 komposisi saham tertingginya itu perbankan. Nah, jadi rekan-rekan di sini semisal mau membentuk portofolio dengan referensi Norge, ya rekan-rekan bisa pilih saja salah satu dari 4 bank besar di Indonesia. Ya kembali lagi semisal rekan-rekan tidak mau memasukkan emiten bank, ya rekan-rekan ada pilihan yaitu Telkom. Jadi kembali lagi, ini bukan satu ajakan atau himbauan untuk membeli saham-saham ini, tapi kalau rekan-rekan semisal kebingungan dan membutuhkan satu referensi terkait cara membentuk portofolio, maka ya bisa dibilang salah satu akses yang cukup terbuka dari pengelola reksadana, bukan reksadana ya, pengelola dana terbesar di dunia ya Norge. Jadi rekan-rekan bisa dengan mudah mendapatkan datanya dan mirroring portofolio Norge ke portofolio rekan-rekan sekalian. Memang tidak harus semuanya, dan kembali lagi harus rekan-rekan sesuaikan dengan resiko dan juga tujuan investasi rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan bisa amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kondisi real rekan-rekan sekalian. Misal rekan-rekan tidak mau bank, di sini ada Telkom, ada Indofood, ada Mayora,
ada Mitra Keluarga, dan Kalbe Farma. Jadi bisa dibilang portofolio Nurge ini amat sangat terdiversifikasi. Tapi yang menarik, salah satu yang menarik menurut saya adalah Nurge ini sepertinya menghindari saham-saham batu bara. Coba kita cari ya. Bukit Asam. Nah, jadi bisa dilihat untuk saham-saham batu bara sepertinya dari Norge sendiri tidak mau berinvestasi ke sana. Ya kembali lagi bahwa setiap manajer investasi memiliki filosofinya tersendiri ya. Bahkan mungkin rekan-rekan pun juga akan memiliki filosofinya sendiri. Ada yang hanya ingin berinvestasi di saham-saham green energy, atau mungkin ada rekan-rekan yang hanya berinvestasi di saham-saham atau instrumen-instrumen syariah, atau mungkin ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nah, ini adalah salah satu cara rekan-rekan bisa mendapatkan data dari manajer investasi, kiranya bisa membuka wawasan. Nanti rekan-rekan bisa mencoba untuk ya mencari ya mungkin dana pensiun di negara lain apakah sama komposisinya atau tidak. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ada kritik saran atau mungkin mau berbagi terkait cara menyusun portofolio atau ada data-data untuk referensi lainnya, silahkan rekan-rekan tulis saja di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih. Kembali lagi, ini bukan ajakan untuk membeli, silahkan untuk dipelajari lagi. Semoga tetap cuan, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. See ya.